Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan asumsinya kalau pakaian kita suci pada waktu ibadah, tanya saya, kalau kebetulan nggak suci, sementara waktu sholat mau habis, kita bisa kodok pada kesempatan kami kita sholat, atau bagaimana? Baik, terima kasih. Ini suci dari hadas, suci dari najis. Kalau dari hadas kan wudhu, kalau najis kan harus dibasuh. Lalu ada kondisi di mana orang di kendaraan celananya kena najis. Kan susah nih di kendaraan bersihin pakai air. Terus gimana sholatnya? Pilihannya dua, Pak. Pertama, dia sholat dengan pakaian yang dia ada itu. Yang kedua, sholatnya di jamak kalau memungkinkan. Berarti nanti di tempat mana dia berhenti, ganti pakaian yang suci, lalu sholat di jamak. Itu dua-duanya boleh, tinggal dipilih. Saya kasih contoh yang paling gampang, yang waki itu kalau orang sakit. Orang sakit yang stroke, tapi sudah bisa interaksi sehingga dia bisa sholat misalnya. Wudunya kita wuduin, sudah kita praktekkan di sini dengan waslaf dulu kalau Bapak masih ingat. Sholatnya gimana? Sementara dia pakai pampers. Fikih akan berlaku normal dalam kondisi normal. Sementara dalam kondisi tidak normal, ya fikih nggak berlaku normal. Orang yang harus pakai pampers, sholatnya pakai pampers, iya. Pampers apa sih namanya? Itu bukan pampers, Pak, istilahnya. Hah? Pampers namanya, bukan pembalut. Hah? Bukan, ada yang gede tuh, Pak, ukuran gede banget tuh. Pampersnya, ya udah. Saya pikir itu merek ya. Oke, saya ulang lagi. Dalam kondisi normal, sholat harus suci dari najis. Tapi dalam kondisi tidak normal, namanya nggak normal, Pak. Pilihannya, Bapak sholat dengan kondisi yang ada, termasuk kalau pakaiannya ada najisnya. Yang kedua, kalau memungkinkan nanti ada waktu Bapak bisa berhenti, lalu mengganti pakaian yang najis tadi itu, ya silakan sholat. Nanti kan waktunya hilang nih. Ya kalau waktunya hilang, tinggal diniatkan jamak. Boleh? Boleh. Pilih dua-duanya. Ya nggak sah, sama kayak tadi kan kondisi sholat harus madhab kiblat, tapi kan nggak bisa madhab kiblat, sholat sebisanya. Pilihannya dua, Bapak bisa sholat dengan pakaian yang ada, berarti ada satu syarat yang nggak terpenuhi karena darurat, kondisi yang nggak normal. Atau yang kedua, ya nanti kalau ada kemungkinan berhenti di rest area bisa ganti celana, silakan. Tapi kalau nggak bisa, nah kalau itu niatnya jamak, diniatkan jamak takhir. Kalau bisa dijamak, bisa. Karena yang bisa dijamak itu yang mepet. Iya, kalau nggak bisa ya sholatnya ini nanti dikodok boleh, atau di sholat sebisanya boleh. Kalau saya pribadi sih sholat kalau nggak ada pakaian yang suci, ya, ini gambarnya gini, Pak ya. Saudara-saudara kita yang kerjanya itu gali tanah di pinggir jalan itu, Pak, yang pasir apa tanah yang sampai pakainya coklat semua itu, sholat tukang gali ya, sholatnya gimana? Ya pakai pakaian dia. Kalau suruh ganti dulu kan bisa, Pak, ganti itu kan Bapak. Kalau mereka kan nggak semudah itu gitu loh. Ini kan kondisi mereka beda sama kita gitu. Saya kadang-kadang mikir fikih itu harusnya friendly, harusnya menyenangkan semua orang, bukan menyenangkan orang kaya saja yang bisa ganti baju gitu ya. Orang dalam kondisi tertentu dia bisa, sama kayak orang yang sholat di itulah, di rumah sakit lah, kan mungkin pakaian dan najisnya. Lagi-lagi waki ini yang terjadi pada saya ketika saya di opname. Saya sih asik-asik aja saat di opname itu. Sholatnya gimana? Pertama saya tayamum, karena saya pakai infusan, jadi nggak bisa bergerak banyak. Saya sholatnya sambil duduk. Kalau sambil diri kan susah, pas ruku, Pak. Allahu Akbar. Pas sujud malah, masih susah, Pak ya. Akhirnya saya sholat begitu. Pakaiannya gimana? Pakaian yang saya pakai kan ada najisnya. Saya berusaha menghindari najis, tapi kalau ada najis, saya bilang, Tuhan maafin saya lagi di opname. Susah kalau ganti celana mulu gitu. Pakai sarung, biasanya bawa sarung dua nih, yang satu udah kena najis, satu kena najis. Nungguin dia udah. Saya minta izin Tuhan, saya bisanya kayak gini. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun dinyatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa itu semampunya. Mampunya kita sholat dengan pakaian suci, ya lakukan. Kalau nggak bisa,
lakukan yang sebisanya. Karena nanti ada orang yang memang nggak punya pakaian sucinya, Pak. Ya tadi contoh ya, yang apa gitu ya, yang mungkin saudara kita yang tinggal di gerobak itu juga sama. Mungkin malah dia nggak sholat kalau nggak tahu cara sholatnya. Gitu. Tapi pilihannya ada. Dalam kasus yang Bapak sampaikan, pertama, sholatlah dengan pakaian yang ada. Nanti diulangnya atau enggak, namanya i'adah. I'adah itu sunnah, boleh dilakukan, boleh tidak. Yang kedua, Bapak niat jamak takhir. Kalau ini nggak ada pasangannya, nggak bisa jamak nih, sholat asar sama maghrib kan nggak bisa. Kalau gitu kodok saja, pilih di antara tiga itu. Nanti yang mana yang dipilih? Pilih di antara tiga sambil bilang, Tuhan kondisinya nggak normal, tolong dimaafkan. Pasti dimaafin. Dalam kondisi nggak normal, fikih begitu. Namanya famaniturro ghairu baghin wala adin fala isma alaihi. Dalam kondisi darurat, selama tidak berlebihan, kita boleh melakukan yang diharamkan selama tidak berlebihan. Fala isma alaihi, tidak ada dosa. Contoh yang paling gampang lagi, kalau Bapak main ke Filipina di daerah yang muslimnya nggak ada, makannya apa? Makan yang ada aja. Tapi kan bisa Pak makan buah, ya kalau doyan. Tapi kalau seminggu makan buah mulu, kayaknya kan mulut kita kering Pak ya. Nggak enak, tuh sih makan yang ada. Walaupun tetap dipilih, misalnya kalau bisa ya jangan daging, ikan kan lebih aman. Tapi kan masaknya begini, ya kalau gitu cari yang menurut Anda lebih minim potensi haramnya. Saya kasih contoh lagi terakhir nih, ketika saya nanya teman-teman yang di Belanda, ini kalau makan gimana? Kan kita nggak tahu kalau produk olahan. Ternyata mereka bilang pakai makanan yang ada logo V-nya, vegan. Jadi vegan itu emulgatornya adalah tumbuhan bukan daging. Roti vegan berarti nggak ada unsur dagingnya gitu. Nah, terus makanan apa yang penting ada V-nya katanya. Saya bilang iya, kalau di Indonesia makanan halal banyak banget. Kalau di sana nyari yang halal yang sebisanya, yang penting ada V-nya. Udah bismillah, Tuhan ini sudah yang bisa saya lakukan. Nah, teman saya ada yang lebih sadis Pak, dan mungkin diikuti oleh Bapak juga. Dia bawa rice cooker Pak, bawa rice cooker. Akhirnya kemana-mana bawa rice cooker kecil gitu, dan akhirnya yaitu apapun itu, fikih membuka opsi, tinggal dipilih, dan opsi itu tidak ada dosa karena darurat membolehkan hal yang haram. Terima kasih. Ya, enggak terakhir. Itu sholat di kendaraan dalam keadaan normal suci sesampai di tempat masing-masing waktu. Ada yang bilang bahwa di tempat kendaraan itu kita mesti ulang lagi sholatnya di kendaraan. Ada yang bilang begitu. Ini yang mana kita? Baik. Yang satu bilang nggak perlu diulang. Baik, izin nambah 1 menit. Itu namanya i'adah. Ini ada hadisnya Pak. Jadi ada 2 orang sahabat melakukan perjalanan jauh, lalu masuk waktu sholat, mereka nggak dapat air, lalu tayamum. Jalan lagi, pas jam 2:30 dapat air, berarti mati waktu zuhur nih, jam 2:30 masih zuhur ya. Yang satu wudu ngulang sholat, namanya i'adah. Yang satu nggak ngulang. Sampai di Madinah lapor ke Nabi, kata Nabi, wa qala lilladzi lam yu'id as-shalah asabta sunnah. Kamu kan nggak ngulang sholatnya, jadi nggak ngulang lagi nih, nggak ngulang sholat. Kamu sudah sesuai ajaranku, asabta sunnah. Wa qala lilladzi ada shalah lakal ajru marratain. Lalu Nabi bilang, kamu yang mengulangi sholat, yang kasih sobat tadi itu, dia sholat lagi karena ada waktu, lakal ajru marratain, dapat 2 pahala. Jadi boleh diulang, boleh tidak, tapi tidak wajib, hanya sunnah. Baik, Bapak dan Ibu. Oh ya. Oke. I'adah itu melakukan sholat yang sudah dilakukan. Jadi kalau kita sholat, sudah sholat lagi, namanya i'adah. Contohnya tadi sholat yang kurang lengkap, kurang sempurna, ngulang lagi. Ini gini Pak, ini kasus ini baru yang belum dimandikan. Ini kasus saya kemarin pertama ada teman saya dari Batam, ada 2 orang kemarin eksal. Nah biasanya itu ada seorang itu ada motor sholat. Apakah kita boleh sholat jenazah di luar jenazah dalam kasus ini si mayat mesti
kalau misalnya dia belum Oke, yang pertama itu orang sholat itu wajib suci pada badannya, pada tempatnya. Tempat itu apa? Tempat yang bersinggungan dengan kita. Kalau kita sholat normal, maka kira-kira 1 meter depan dan 30 cm ke samping, karena kita pakai buat duduk sama buat sujud. Tapi kalau sholat jenazah kan nggak pakai sujud, Pak. Maka suci itu yang penting tempat kaki yang kita injek itu suci. Terus gimana? Ya kalau begitu sholatnya pakai sepatu. Tapi kan tempat jenazah nggak najis, Pak. Saya juga sering ke tempat jenazah nggak ada najisnya gitu. Cuma kata orang banyak najis. Dari mana najisnya? Itu kan kering, gitu. Nggak ada lah. Jadi yang kedua, nah itu kalau menurut saya. Jadi kalau sholat jenazah di tempat kamar jenazah, sholat biasa kan nggak ada sujud. Jadi yang penting lokasi yang kita pakai aja. Makanya kalau kita sholat di masjid ini, di sana ada najis nggak masalah. Yang penting di tempat yang kita bersinggungan dengan kita nggak ada najisnya, walaupun di sana ada najis. Nah yang kedua, apakah boleh menyalati jenazah sebelum dimandikan? Dalam fikih itu ada pendapat yang lebih kuat adalah orang yang mau disolati harus dimandikan dulu. Nah, dalam kondisi sudah mandi baru disolati. Tapi kalau belum dimandikan boleh nggak? Boleh, Pak. Sholat jenazah itu dianggap sholat, yang kedua dianggap doa. Kalau dianggap sholat berarti seperti sholat zuhur yang rigid aturannya. Kalau dianggap doa, doakan kapan aja boleh. Nggak perlu dia dimandikan, namanya juga doa. Nah pendapat itu muncul dalam fikih. Dalam kondisi normal tunggu dimandiin, tapi kalau dalam kondisi nggak normal, misalnya bapak buru-buru ini belum dimandikan, kan ada jenazah yang dimandikannya ntar sore, Pak, nunggu anaknya datang gitu ya. Kalau gitu sholati saja. Nanti gimana kalau sholatnya nggak sah, doanya nyampe kan dalam sholat Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu itu takbir ketiga. Nah itu dalam fikih, jadi jangan dilihat ribetnya, lihat betapa banyak opsinya. Ingat belajar fikih itu jangan dilihat ribetnya. Banyak banget pilihan, justru malah banyak opsi yang membuat kita lega untuk memilih.